Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Pak. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak minta satu orang untuk pimpin doa. Silakan pimpin doa, Firly. Mari kawan-kawan, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama yang keyakinan kita masing-masing. Berdoa. Doa selesai bisa berapa dulu. Selamat pagi. Oke. Seperti biasa, Bapak minta satu siswi untuk memimpin lagu apa hari ini? Oke, siapa yang dapat memimpin lagu hari ini? Saya Pak. Oke, silakan Cecil, pimpin lagu 4. Yang lainnya silakan Billy. Seluruhnya siap gerak. Kedua. Ya, silakan. Oke, selanjutnya Bapak absen satu persatu. Silakan bukan hadir dari yang hadir yang tidak hadir, silakan sebutkan keterangannya. Harus ada surat yang tidak hadir kan? Yang pertama Ernest hadir, Siap hadir. Rianti Siap hadir. Irawan, Siap hadir. Yumawan, Siap hadir. Cahya Dinasari, Siap hadir. Sudirman, Siap berdiri. Udin. Kemana dia? Kepal. Ya? Kepal. Banjir Pak. Pulang kampung atau tadi ya? Banjir Pak di kampung ini saya pulang aja. Semoga cepat surut banjir. Amin. Candy, Siap izin Pak. Udin. Kemana? Masih kita apa? Masih di Ketapang. Di Ketapang. Mukmin, Siap hadir. Reni, Siap hadir. Yulianus Dianto, Siap Siap izin Pak. izin juga. Banjir juga. Siap Yang juga Pak. Angin apa? Angin. Oh iya, ingat Adi. Rumah. Yang tenang kuliah Pak. Bahan. Oke, Wika, Hadir Pak. Afrilia ini, Hadir Pak. Maria Elviana, Hadir Pak. Doni, Hadir Pak. Siti, Hadir Pak. Randy, Siap ada Pak. Firly, Siap, hadir Pak Guru. Mari, Siap hadir Pak. Stephen, Siap hadir Pak. Mari, Hadir Pak. Maesta. Hadir Pak. Oke, berarti ada 3 yang berhalangan hadir. Oke, semoga pertemuan berikut mereka bisa hadir. Oke, baik, kita lanjut ke materi hari ini tentang apa? Cerita Oke, sudah siap untuk belajar hari ini? Siap. Jadi materi hari ini kita melanjutkan ke bab ketiga, yaitu tentang cerita pendek. Kalau sebelumnya kita udah belajar tentang apa? Teks. Ceramah. Sekarang kita melanjutkan ke cerita pendek. Oke, ada beberapa manfaat, ada banyak manfaat dari mempelajari tentang cerita pendek. Misalnya, jika kita kaitkan dengan kehidupan keseharian, banyak sekali makna yang bisa diambil dari cerita pendek. Makna apa saja? Misalnya makna dalam bersosialisasi bermasyarakat, kan? Bahwa dinamakan dengan berbagai macam karakter manusia, kemudian juga apa ya? Dalam kehidupan
Percintaan. Percintaan. Kan? Kemudian juga dalam kedamaian kan? Banyak sekali manfaat-manfaat atau nilai-nilai moral yang bisa diambil dari cerita pendek. Jadi manfaat kalian kali ini tidak hanya sekedar membaca cerita pendek, tapi juga bisa mengambil berbagai macam pelajaran yang bisa diambil dari cerita pendek. Masih ingat cerita pendek itu apa? Kan dulu SMP udah belajar cerpen, dari SD belajar cerpen ya kan? Dari SMP belajar cerpen, SMA kelas 10 juga ada belajar cerpen. Harusnya udah di luar kepala ya kan? Saking di luarnya sampai enggak Ingat ya. ingat. Jadi cerita cerpen itu apa? Cerpen itu kan akronim dari cerita pendek. Kenapa dia disebut sebagai cerita pendek? Karena katanya tidak lebih dari 10.000 kata. Wih, dihitung sama Ernest. Ya betul. Jadi kalau cerpen itu tidak lebih dari 10.000 kata. Kalau kalian sanggup hitungnya. Kalau diketik di komputer sih tidak terhitung langsung kan jumlah katanya. Kemudian dia bisa dibaca dan diselesaikan dalam satu kali duduk istilahnya. Tapi kan kenyataannya tidak mungkin kalian satu kali duduk terus selesaikan. Pasti kadang berdiri, kadang jalan. Tapi maknanya kenapa disebut sebagai satu kali duduk itu karena ceritanya singkat, peristiwanya juga terbatas, kemudian tokohnya juga biasa maksimal 5 tokoh. Ya, ada yang masih ingat di pertemuan sebelumnya atau minggu lalu, kan baru seminggu lalu kan? Apa yang sudah kita pelajari di materi yang minggu lalu? Silakan bagi yang ingat silakan angkat tangan. Oke, Malik. Oke, selanjutnya siapa lagi yang bisa menambahkan selain Malik? Saya Pak. Firdi. Selanjutnya yang ada yang bisa menambahkan lagi? Udah, cuma 2 ya? 3 Pak. 2. Dua. Nanti dijelaskannya di akhir. Ingatkan ya, belum diambil ya. Ulangi. Jadi kalau katanya apa materi sebelumnya, saya Pak, udah tutup ya. Nanti ada sub sendiri dijelaskannya. Pak, angkat. Ulangi. Oke. Nah, sebelum kita ke materi cerita pendek, Bapak mau coba mengulas kembali pertemuan minggu lalu. Ada yang masih ingat minggu lalu kita belajar tentang apa? Saya Pak. Oke, silakan Malik. Ya, silakan Malik. Baik, mencari minggu kemarin yang kita pelajari tentang konstruksi teks ceramah. Oke, terima kasih Malik. Oke, selanjutnya ada lagi yang bisa menambahkan kegiatan di minggu lalu apa saja? Siap, saya Pak. Oke, silakan Firdi. Apa sih mengkonstruksi? Seperti yang ketahui, konstruksi adalah membangun. Seperti bangunan harus kita bangun itu namanya mengkonstruksi dalam bidang membangun. So dapat kita simpulkan bahwa di sini mengkonstruksi adalah membuat suatu teks. Karena kita sini mempelajari pada minggu lalu adalah teks ceramah, jadi kita membuat teks ceramah yang awalnya berupa infografi atau gambar-gambar yang sesuai tulisan. Selanjutnya kita menentukan struktur apa saja yang ada dalam teks ceramah tersebut sehingga dia bisa menjadi teks yang utuh. Itulah yang disebut namanya menginstruksi. Terima kasih dari saya. Oke, terima kasih Firdi. Kita masuk ke tahap selanjutnya. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang cerpen. Itu kalian sudah mempelajari cerpen dari kelas SD, SMP sampai SMA, dan kalian pasti sudah sangat hafal kan unsur-unsur cerpen. Hafal? Oke, jadi kita mengulas kembali materi yang sudah dipelajari di jenjang sebelumnya, itu tentang kompetensi dasar 3.9 menganalisis unsur pembangun cerita pendek. Kalau di sebelumnya mungkin kalian juga mendalami unsur pembangun, kan bedanya kalau sebelumnya mungkin kalian hanya sebatas mengidentifikasi. Kalau sekarang kalian tidak hanya mengidentifikasi tapi juga menganalisis. Seperti apa menganalisis, nanti kalian bisa temukan sendiri jawabannya. Kemudian tujuan pembelajaran hari ini, karena KD-nya 3 di awal 3 itu pasti berkaitan dengan aspek pengetahuan. Oke, jadi pengetahuan yang pertama menganalisis unsur intrinsik cerita pendek. Unsurnya kan ada banyak kan. Nanti kalian coba ulas kembali lagi. Kemudian yang kedua adalah menemukan
Unsur ekstrinsik. Nah, ini yang perlu pemahaman khusus. Unsur ekstrinsik sebenarnya banyak, tidak hanya nilai-nilai, bisa juga dilihat dari psikologi pengarang, kemudian latar belakang kehidupan penulisnya. Tapi kan karena waktu kita terbatas, nggak mungkin kalian sampai mewawancarai penulisnya atau kalian sampai datangi penulisnya untuk mengetahui latar belakang pendidikan dan segala macam. Jadi Bapak batasi untuk yang pengetahuan yang kedua itu hanya menemukan unsur ekstrinsik sebatas nilai-nilai. Apa nilai-nilai? Nilai-nilai yang ada dalam cerita pendek. Jadi jangan benar. Jadi kalian bisa menemukan unsur ekstrinsik atau nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen dengan apa? Dengan benar. Nah, selanjutnya sebelumnya kalian sudah pernah menganalisis belum? Belum ya? Belum. Berarti kalian masih belum paham kegiatan menganalisis itu seperti apa sih? Mungkin kalian sudah pernah menganalisis, cuma tidak tahu. Oh, ini namanya analisis, kan? Padahal kalian sudah pernah melaksanakan analisis sebelumnya. Kalau mau identifikasikan, kita hanya menentukan cerita, misalnya dulu kelas 10 tentang cerita Mayung Bunda, kan? Kalau Mayung Bunda, tema Mayung Bunda, anak yang durhaka, kemudian latar waktu, hari-hari, kan? Aturan, kan? Nah, adalah kegiatan mengidentifikasi. Berbeda dengan menganalisis, itu harus lebih dalam lagi. Lebih dalamnya seperti apa? Silakan kalian simak video berikut ini. Jadi setelah ini Bapak tampilkan video pembelajaran. Video pembelajarannya itu hanya berupa tulisan berjalan, tidak ada naratornya yang membacakannya. Tulisan berjalan dan animasi. Jadi disimak betul-betul dan ditangkap dan dicatat apa sekira isi materi yang ada dalam video yang akan Bapak tampilkan. Saya pahami? Ya. Oke, silakan kalian simak video yang Bapak tampilkan. Dicatat yang perlu dicatat. Kalau nanti perlu kita ulang lagi videonya. Oke? Siap sudah. Sudah ada gambaran menganalisis seperti apa? Sudah Pak. Sudah. Sudah Bapak minta beberapa siswa untuk menjelaskan kira-kira apa isi video yang baru saya Bapak tampilkan. Siapa yang bisa angkat tangan? Saya Pak. Oke, silakan. Isi dari video tersebut adalah berisi tentang penjelasan menganalisis teks cerpen. Menurut KBBI, menganalisis adalah penyelidikan terhadap suatu perbuatan, karangan, dan sebagainya untuk mendapatkan fakta. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Doni. Ada lagi selain Doni? Saya Pak.
Oke, silakan. Siapa namanya? Irawan. Silakan Irawan. Terima kasih. Saya akan menjelaskan isi video tadi yang tentang menganalisis unsur pembangunan cerpen, terdiri dari salah satunya unsur intrinsik, yaitu tema, alur, latar, penokohan, sudut pandang, dan amanat. Dan satunya unsur ekstrinsik, yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam cerita pendek. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kalian dari Irawan yang sudah menjelaskan isi videonya. Betul ya, seperti yang dipaparkan oleh Doni barusan, bahwasanya menganalisis itu melakukan penyelidikan. Berarti kita mengamati teks cerpen, kita amati teks cerpen, kemudian kita selidiki, kita telaah. Apa yang ditelaah? Betul tadi yang dijelaskan oleh Irawan, ada unsur intrinsik dan ekstrinsik. Intrinsiknya ada apa saja? Latar, tema dulu ya, tema, kemudian penokohan, sudut pandang, alur, latar, dan amanat. Kemudian ada unsur ekstrinsik yang kita wujudkan di kehidupan lainnya. Ada nilai apa saja? Moral, bisa, sosial, politik. Seperti apa cara menganalisisnya? Seperti ini. Tadi kita melakukan penyelidikan, kita mengamati teks cerpen. Setelah kita amati, kita analisis kira-kira yang mencakup unsur tema di bagian mana. Misalnya contoh ini, cerpen yang berjudul Bumi Kalsum bertemakan kehidupan gadis yang malam. Bisa kemalangan seorang gadis, bisa kehidupan gadis yang malam, bisa. Ini maksudnya bukan gadis yang tinggal di Malang ya. Nasibnya menikah. Apa buktinya? Buktinya itu tadi, kutipan yang di atas. Apa? Coba bacakan satu orang. Mari bacakan. Kutipan yang atas, Pak. Ya. Sudah beberapa hari ini nama gadis itu tak pernah ku sebut lagi dalam pergaulan dengan teman-temanku. Namanya Saraya, sehingga diterapkan setelah penasaranku. Mungkin karena rasa takut untuk menyakiti dan mendekatinya. Ya, anggaplah ini kutipan yang menyatakan bahwa kehidupan kehidupan tokoh yang ada dalam cerpen Bumi Kalsum itu sangat menyedihkan atau malam. Analisis itu wujudnya gini, kalian menentukan temanya, kemudian kalian buktikan dengan kutipan. Baru ada analisisnya di bawah, analisisnya di bawah itu cerpen yang berjudul Bumi Kalsum bertemakan dan sebagainya. Untuk yang latar juga sama. Latar berarti misalnya kalian menemukan latar waktu, misalnya waktunya pada malam hari, berarti kan harus mencari kutipan yang menyatakan waktu malam hari. Tulis kutipannya, kemudian ada analisis itu sama saja dengan kayak penjabaran kalian terkait kutipan atau simpulan kalian terkait kutipan. Itulah namanya menganalisis. Kalau sebelumnya kan kalian cuma menentukan temanya anak yang belum apa, udah gitu kan. Latarnya pagi, siang, sore, udah tidak ada analisisnya. Kalau ini namanya menganalisis, beda dengan mengidentifikasi. Sudah paham? Nah, ini Bapak akan bagikan bahan ajar, ini bisa dijadikan sebagai bahan sumber informasi nanti pada saat menganalisis. Jadi Bapak bagian bahan ajar, silakan dipelajari dan dipahami ya. Oke. Silakan kalau dibagikan. Selanjutnya karena akan dibagikan LKPD kelompok, jadi Bapak bagikan kalian ke dalam beberapa kelompok kecil terdiri atas 4 maksimal 5 anggota kelompok. Kelompoknya sudah Bapak bagikan kan, hidup kan? Ya. Ya tahu kan siapa anggotanya? Ya. Nama kelompok yang belum. Nama kelompoknya itu menyesuaikan ini. Kelompok 1 dilambangkan dengan lampu. Kelompok 2 dilambangkan dengan
gambar yang sudah Bapak tampilkan. Silakan kalian kumpul sesuai kelompoknya masing-masing. Oke, silakan. Sudah berkumpul sesuai kelompoknya masing-masing. Bagikan gambar kerja, silakan dikerjakan. Ada monitor semuanya? Perwakilan kelompok ada 1. Oke, jadi nanti kalian analisisnya di lembar kerja. Tapi untuk persiapan presentasinya kalian buat PowerPoint di laptop masing-masing kelompok. Paham? Bagikan lembar kerja kelompok 1 dan kelompok 1. Kami kelompok Pak. Pak. Kelompok 2. 3, 4. Silakan diamati, ada perintahnya, ada petunjuk soalnya. Jadi kalian nanti menganalisis seperti yang video yang Bapak tampilkan tadi. Berarti kalian menganalisis foto menunjukkan bukti, ya kan? Ada buktinya, kemudian baru kalian analisis kira-kira buktinya itu mengarah ke apa? Ke tema kah, atau ke nilai-nilai kah, atau ke lahan dan lain sebagainya. Itu dibuktikan dengan kegiatan menganalisis. Paham? Silakan didiskusikan dulu di kelompok terkait lembar kerja yang mau bagikan. Oke, paham? Iya, langsung di lembar kerja yang ada yang mau bagikan. Aku lagi membaca pendek. Teman-teman jawabannya Itu dari Jakarta, terus sampai ke Natur, Belum. 1, 2, 3. Bisa analisisnya. Jangan lupa jawabannya nih. Siapa yang mau bagian ini? Mau Firdian nanti. Jadi nanti Pak. Kita bantu Pak, bantu jelasin. Poin jawabannya. Aduh. Ini tidak. Oh, tidak. Apa yang dapat? Di kelompok berapa ini kelompoknya? 3, Pak. Sampai mana? Sudut pandang. Ada masalah saja. Yang tidak. Kelompok 4. Iya. Bisa kan? Kalau ada masalah langsung tanyakan. Benar.
akan mempresentasikan dua soal langsung ya. Pertama menganalisis unsur intrinsik dan yang kedua menganalisis ekstrinsik. Selanjutnya Bapak persilakan kepada kelompok 5 untuk presentasi. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Oke, silakan presentasi dari kelompok 4. Sudah siap? Selamat pagi teman-teman. Tak kenal maka tak sayang. Maka izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Maydesta sebagai moderator. Nama saya Monika Gama. Nama saya Firly. Nama saya Malik. Dan nama saya Stefano Setiawan. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan pembaca yang pertama yaitu kami serahkan kepada teman kami yang bernama Monika Fiona. Untuk capaian matahari langit pagi ini, yang pertama terdapat unsur intrinsik tema. Untuk buku kutipan terdapat pada paragraf pertama. Analisis unsur intrinsik, capaian yang berjudul matahari tak terbit pagi ini bertemakan kerinduan seseorang kepada orang yang dikasih hatinya. Hal tersebut tampak dari beberapa kutipan yang menunjukkan betapa dalamnya kerinduan sang tokoh. Ya, dan unsur intrinsik yang kedua latar matahari tak terbit pagi ini itu ada pada paragraf kelima. Dan pernahkah kamu merasa sesuatu yang bisa hadir mengenai hari-harimu? Itu pada paragraf pertama. Analisis unsur intrinsik lantas cerita itu juga secara tegas menyatakan di mana dan kapan. Ia memang sulit mendeskripsikan latar cerita ini secara jelas. Cerpen itu lebih banyak mengungkapkan isi hati tokoh yang menggambarkan latar susunan seni. Akan tetapi secara sekilas cerita ini menyebut latar tempat yakini kamar. Sementara itu latar waktu seperti yang diungkapkan kutipan adalah pada pagi hari. Untuk unsur intrinsik yang ketiga yaitu sudut pandang. Untuk analisisnya yaitu saya ulangi. Untuk unsur intrinsik yang ketiga yaitu sudut pandang terdapat pada paragraf ke-6. Untuk analisisnya yaitu berdasarkan kutipan tersebut sudah jelas bahwa sudut pandang yang digunakan adalah orang pertama sebagai pelaku utama. Hal ini dibuktikan dengan penggunaan kata "aku yang menggambarkan sebagai pelaku utama". Baik, unsur intrinsik yang keempat ada di paragraf 14 yang tentang pengokohan. Yang pertama itu yang menjelaskan analisis tokoh aku. Tokoh aku berprotagonis dan setia. Analisis tokoh Payu. Tokoh kau tidak disebut secara langsung oleh penulisnya, namun jika cermatilah ungkapan si aku dalam cerita, tampak tersirat kepribadian tokoh kau yaitu baik dan penyanyi. Untuk unsur intrinsik yang kelima yaitu alur. Untuk analisisnya terdapat cerpen matahari tak terbit pagi ini menggunakan alur maju karena peristiwa diutarakan mulai awal sampai akhir atau masa kini menuju masa datang. Alur bergerak maju bercerita tentang seputar kondisi batin tokoh utama karena kehilangan orang yang dikasihnya. Baik, untuk analisis yang ke-6 tentang paragraf 14, berdasarkan kutipan tersebut, amat yang bisa diambil kita sebagai pembaca adalah senantiasa untuk bersabar dan ikhlas. Tokoh aku berusaha tegar, ikhlas menerima kenyataan, berpisah dengan kekasih. Baik, sih saya akan menjelaskan tentang unsur intrinsik yang hasil diskusi kelompok kami. Di sini saya sebagai pimpin yang membacakan bagian tersebut. Yang pertama, unsur intrinsik yang pertama
nilai moral. Bukti kutipan dari tersebut kita lihat pada paragraf yang ke-12 yang berasal dari kata yang berawal dengan kata apa perasaanmu kini. Sedangkan analisis unsur ekstrisik tersebut menurut hasil diskusi kelompok kami adalah berdasarkan kutipan tersebut menunjukkan nilai moral, nilai moral baik yang muncul sikap tokoh aku senantiasa sabar meskipun dihantam kerinduan yang dalam. Di situ kita dapat melihat bahwa ada nilai moral yang begitu dalam dari sang tokoh. Dilanjutkan unsur ekstristik yang kedua, itu adalah nilai agama. Di sini kita lihat dari paragraf yang ke-8 yang berawal dari kata kau jadi kecewa saya mengadakan tangan beri harap lewat kalimat doa. Analisis unsur ekstristik tersebut setelah kami diskusikan bersama kelompok pertumbuhan, berdasarkan kutipan tersebut ditemukan banyak terkandung nilai agama. Karena dalam cerpen menceritakan tentang kehidupan yang ada dalam pesantren. Mungkin itu aja dari kelompok kami dan penjelasan saya terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Sekarang kami buka sesi pertanyaan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Dipersilakan. Oke, kepada teman-teman yang bertanya, silakan boleh pertanyaan, boleh saran. Ya, intinya membangun sama-sama menyempurnakan jawaban kita semua. Siapa yang ingin bertanya duluan? Oke, silakan dari kelompok berapa? Oke, selanjutnya kelompok. Saya Kak. Oke, Kelompok 3. Oke, kelompok 3. Ada lagi? Iya, kelompok 1. Tiga. Silakan untuk kelompok 2 pertanyaannya. Kami ingin bertanya, apakah hanya 2 nilai saja yang terkandung dalam cerpen tersebut? Baik, terima kasih pertanyaannya. Baik, selanjutnya pertanyaan dari kelompok 3 dipersilakan. Terima kasih. Di sini saya ingin bertanya, apakah tidak ada latar tempat dalam cerita cerpen itu? Baik, saya ulangi untuk pertanyaan kelompok 2. Untuk pertanyaannya, apakah hanya 2 nilai saja yang terkandung? Untuk jawaban dari kami dari kelompok 4 sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi kami tidak menemukan nilai yang lain. Terima kasih. Menurut kami, dari kelompok 2 sebaiknya ditambahkan nilai sosial. Karena terdapat pada paragraf 9 yang kutipannya semula kita begitu dekat, lantas terpisah jauh dipisahkan lempeng waktu. Dalam cerpen ini sumber bahwa ada nilai sosial yang terkandung di dalamnya, yaitu mereka merasa kasihan atau iba kepada Haji Rasul. Baik, terima kasih sarannya. Kedepannya kami akan menambahkan nilai sosial. Terima kasih. Sama-sama. Oke, baik. Di sini Kak Maria dari kelompok 3 bertanya, apakah tidak ada latar tempat? Baik, di sini kami akan menjawab. Menurut analisis kami dari kelompok pertumbuhan kelompok 4, kami mungkin di sini ada kesalahan juga karena mungkin kami tidak membaca secara keseluruhan sehingga kami tidak bisa menemukan latar tersebut. Mungkin dari tuliskan dari teman-teman. Ada pertanyaan lain? Oke. Menurut kami bisa ditambahkan latar tempat di paragraf ke-7 kutipannya, masih ingatkah kau bagaimana lingkungan kamar itu penuh getah dan obat, tiap pintu dan tingkah dipenuhi indra kita. Terima kasih. Terima kasih atas saran yang sangat berguna untuk kelompok kami. Mungkin kedepannya kami bisa memperbaiki apapun yang salah dari kami, baik dari keliruan dalam program membaca dan analisis teks yang kami baca tersebut, yang kami kerjakan tersebut. Semua saran yang kalian sampaikan kepada kami akan kami masukkan dan jadi pelajaran untuk kami supaya kami bisa menjadi yang lebih baik ke depannya. Sekian dari kelompok kami ucapkan terima kasih. Masih ada satu kelompok yang belum menanggapi. Oke, kepada kelompok berapa? Kepada kelompok 1 untuk menanggapi presentasi temannya, Bapak persilakan. Perkenalkan, nama saya Nabi Handika, saya dari kelompok 1. Untuk saat ini tidak ada tambahan karena sudah terjawab oleh kelompok 2 dengan 3. Terima kasih.
Oke, terima kasih untuk kelompok-kelompok yang sudah menanggapi tadi. Kelompok berapa yang tadi yang menanggapi kelompok? Satu menanggapi bahwasannya presentasinya sudah bagus dan sudah ditambahkan oleh kelompok 2 dan 3. Yang pertama itu terkait nilai sosial. Betul ya, tadi nilai sosialnya di cerpen ini ada 3. Dengan kelompok kalian bisa hanya mampu menampilkan dua saja. Jadi ada 3. Yang pertama itu nilai apa? Moral, nilai agama, dan juga nilai sosial. Semua yang untuk yang nilai sosialnya memang agak tersirat, butuh pemahaman yang hanya sekali 2 kali baca, mungkin perlu 3 kali baca agar bisa menafsirkan nilai sosial yang terkandung dalam cerpen. Selebihnya udah bagus. Kemudian untuk latar tempat juga kadang jadi perdebatan kita, kamar itu masuk tempat, tapi cakupannya yang namanya latar tempat dimanapun, entah itu kamar, entah itu di lemari, entah itu di kulkas segala macam, ataupun di halaman, selama itu menunjukkan tempat, itu masuk sebagai latar tempat. Oke, selebihnya bisa dilengkapi. Untuk kelompok lain juga bisa dilengkapi. Kalau ada jawaban kalian yang kurang tepat, bisa mengutip jawaban dari kelompok 4. Kita beri aplaus untuk kita semua. Ya, sebelum kita lanjutkan ke evaluasi mandiri, jadi seperti biasa setelah kegiatan diskusi kelompok ada evaluasi mandiri. Berarti ada tugas individu yang akan Bapak bagikan ke kalian. Bapak ingin tanya, kira-kira ada kesulitan nggak dalam menganalisis unsur cerpen? Ada? Tidak. Sudah ada. Oke, kalau sudah tidak ada berarti sudah paham dan sudah siap untuk mengikuti evaluasi. Oke, silakan kembali ke tempatnya untuk kelompok 4. Baik, kita masuk ke tahap evaluasi soal. Untuk soalnya sudah Bapak share di grup, silakan dicek di grupnya masing-masing, di HP-nya masing-masing, masing-masing sudah di grup. Soalnya serupa tapi sama ya, serupa dengan LKPD tadi, cuma ini berbasis individu, jadi kita mengerjakannya sendiri. Kan kalian sudah punya pengalaman sebelumnya menganalisis unsur pembangun secara kelompok. Nah, bedanya sekarang kalian mengerjakan secara individu. Silakan dirapikan mejanya, disingkirkan yang tidak perlu ada di atas meja, cukup HP dan lembar baik untuk mengerjakan analisis unsur pembangun cerpen. Oke, sudah selesai. Silakan dikumpulkan. Sudah selesai mengerjakan evaluasi kan? Sudah sebelum diakhiri seperti biasa untuk hasil evaluasi ini nanti Bapak langsung share di grup ya nilainya. Seperti biasa sebelum ditutup kita simpulkan bersama-sama. Jadi Bapak minta beberapa perhatian siswa untuk menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Siapa yang sekiranya mau menyimpulkan pembelajaran pada hari ini, Bapak persilakan. Baik, tambahan dari saya, dalam menganalisis haruslah disertai bukti yang kuat berupa kutipan langsung, cerita pendek yang dianalisis. Sekian dari saya. Oke, terima kasih Anas. Oke, baik ya. Terima kasih yang sudah menyimpulkan dari tadi. Yang pertama menurut Anas itu kegiatan kali ini adalah dalam menganalisis haruslah disertai bukti kutipan itu berupa kutipan langsung karena kita menganalisis cerpen, berarti kutipan langsung. Kemudian dianalisis. Kemudian ada simpulan dari Maria yang intinya itu bahwa setelah pembelajaran kali ini berupa menganalisis unsur pembangun cerpen berupa unsur intrinsik dan ekstrinsik. Dan yang terakhir dari Leni
setelah pembelajaran ini dia lebih memahami cara menganalisis. Jadi mau tes apapun caranya sama, entah itu teks ceramah, entah itu teks cerpen atau teks dongeng. Kalau kalian diminta menganalisis pasti harus ada bukti kutipannya. Kemudian ada analisa dari kalian berdasarkan bukti yang kalian temukan. Itulah disebut dengan kegiatan menganalisis. Oke, baik. Sebelum diakhiri kita melakukan refleksi seperti biasa. Refleksinya itu berupa emoji yang sudah Bapak bagikan, ya kan? Sudah pegang semua. Dulu. Nanti dalam hitungan 3 kalian silahkan angkat sesuai dengan suasana hati kalian selama pembelajaran ini. Kalau kalian kalau kalian saja. Kalau kalian anggap pembelajaran hari ini membosankan, mungkin bisa diwakilkan dengan yang ngangguk. Kalau kalian anggap pembelajaran ini masih pusing atau sulit, bisa dengan yang ekstra yang namanya pusing. Kalau yang senang mungkin bisa dengan lope-lope. Paham? Satu, dua, tiga. Berhasil karena hampir mayoritas sudah itu menikmati pembelajaran pada hari ini. Untuk kita semua. Sebelum Bapak akhiri, Bapak ingatkan materi selanjutnya karena hari ini kita sudah menganalisis, berarti kita sudah punya bekal untuk tahap yang lebih tinggi lagi, yaitu tahap keterampilannya adalah menulis. Cuma untuk pertemuan selanjutnya Bapak beri tantangan lebih menantang. Lagi namanya tantangan itu pasti menantang kan, bukan memberatkan. Jadi Bapak beri tantangan. Kalau sebelumnya mungkin kalian kalau ditugaskan menulis cerpen hanya buat cerpen ini temanya ini ya, tidak. Sekarang untuk pertemuan selanjutnya Bapak minta kalian secara berkelompok sama, yaitu menulis cerpen berdasarkan lirik lagu. Jadi lirik lagunya Bapak yang tentukan. Lirik lagu apa misalnya? Lirik lagu apa misalnya? No comment. Ya misalnya no comment ya. Lirik lagu no comment. Berdasarkan lirik lagu itu kalian menjadikan cerpen. Dan itu pasti beda-beda setiap kelompoknya kan. Misalnya Bapak kasih lirik lagu Pelangi-Pelangi, ya kan? Pasti kelompoknya lain pelanginya, yang nggak biasa pelanginya sebagai apa, pelanginya sebagai apa, pasti beda-beda. Jadi untuk pertemuan selanjutnya kita mengonsumsi teks cerpen. Artinya kalian menulis teks cerpen berdasarkan lirik lagu. Lirik lagu seperti apa? Nanti Bapak siapkan cara yang kalian mampu menggunakan lagu. Paham? Sebelum diakhiri, karena tadi kita mulai dengan doa, maka kita tutup juga dengan doa. Tadi siapa yang mau berdoa? Firdi. Karena tadi Firdi, jadi kita akhiri dengan Firdi. Silakan Firdi pimpin doa. Oke, silakan Firdi pimpin doa. Mari teman-teman, kita mengakhiri kegiatan kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa, mengarahkanlah dan keyakinan kita masing-masing berdoa. Berdoa selesai. Berikan kepada Pak Guru.